selama ini narasi yang dibangun mungkin masyarakat yang tidak paham atau paham tapi pura-pura tidak paham, yang penting bikin rame, yaitu laut bersertifikat, itu terpatahkan oleh ucapan Pak Menteri kemarin. Maksudnya HGB ya biasa HGB, tapi ada enggak HGB untuk laut? Hak guna laut di mana tuh ada hak guna laut? Di dunia ini enggak ada kok laut itu. Belum lagi laut sudah ada 263 sertifikat, artinya tuh sudah dikapling kan. Gimana ngaplingnya laut? Sehingga lalu kesimpulannya ini pasti upaya kejahatan merampok kekayaan alam negara dengan cara curang. Saya juga bukan orang nelayan, tidak bisa pakai ilmu kiro-kiro. Itu sudah wewenangnya KKP. Kalau urusan tanah, urusannya Kementerian ATR BPN. Makanya tidak ada yang namanya Badan Perlautan Nasional. Sudah jelas nggak ada di dalam hukum tuh hak guna laut. Kok masih dibela bahwa ini untuk kepentingan negara di masa depan? Kalau untuk kepentingan negara buang dong. Buat undang-undangnya dulu bahwa laut boleh gitu. Dibicarakan dengan rakyat. Saya heran masih ada orang-orang yang membela gitu bahwa itu untuk kepentingan negara. Ini kok masih ada orang-orang tengil gitu. Saya suka bicara orang-orang tengil membela. Kok ini benar untuk pembangunan? Nggak benar. Secara hukum nggak benar. Gimana orang swadaya 16 desa bisa rukun seperti itu? Itu nggak masuk akal. Sesudah itu ditemukan nggak masuk akal. Yang mengagetkan kemudian ternyata ada sertifikat. Sertifikat HGB sebanyak 263 HGB. Bayangin. 263 HGB yang sekian untuk perusahaan ini, yang sekian untuk perusahaan ini. Dan tambah lagi 17 yang perorangan. Dan saya heran masih ada orang-orang yang membela gitu. Bahwa itu untuk kepentingan negara. Orang-orang tengil membela. Kok ini benar untuk pembangunan? Tidak benar. Secara hukum tidak benar. Saya berharap teman-teman Walhi silakan mengkaji tentang pagar laut lingkungan. Tapi kalau urusan bab tanah, jangan menjadi hakim seperti yang tidak ada dalam negara. Karena dia tidak diperintahkan oleh negara untuk menegakkan hukum. Kalau untuk membela negara, saat dilemahkan, wajib kita rakyat itu membela negara. Belum dulu. Oleh Anda. Justru ini tidak nasionalis. Bentar, gini loh. Kita harus mengedukasi kepada masyarakat. Jadi begini, kalau dikatakan seperti teman Walhi katanya itu tidak berupa kotak-kotak, itu memang empang itu. Itu memang tambah. Ini keterangan sana ya, jangan dibantah dulu. Anda nggak pernah, hanya Anda berpikir fokus pagar laut terus, kan begitu? Nggak boleh begitu. Tunggu pengumuman resmi dari pemerintah gitu loh. Nanti kalau tidak puas, silakan Anda melakukan gugatan apapun asal punya bukti. Sekarang sampean mau laporkan ke Bareskrim, saya dukung, silakan. Kalau memang punya bukti, jangan di ruangan ini memvonis, menghukum seseorang. Nggak boleh begitu. Kalau kita ini negara hukum. Oke, Pak Iwan silakan. Terima kasih ya. Kalau misalnya masyarakat melihat ada maling, barang buktinya ada, pelakunya ada di depan mata dia. Iya. Apakah perlu ditanya kepada aparat, Pak, dia maling atau bukan? Loh bukan, ya Anda kalau tahu laporkan ke polisi. Lah, gitu loh Pak. Loh lah iya. Kan kita sudah buat pengaduan. Nah iya silakan gitu loh. Silakan saya matanya bahwa silakan. Nasrullah ini kan anak saya, ya, baru berumur sekitar 18 sampai 20. Ini yang membuat ini kan keterangan waris. Jadi saya udah dianggap mati gitu. Saya masih hidup. Nasrullah anak siapa? Nasrullah anak saya, Pak. Terus sampai muncul ini saya baru tahu ini, Pak. Kalau saya tahu di awal saya ceritain, saya tahu-taunya identitas anak saya terjadi seperti ini. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris. Luas tanah punya Bapak sendiri berapa? Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Kalau di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Memang tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Pak? Iya itu, Pak. Dari diri Bapak pribadi sendiri, Bapak merasa dirugikan nggak sih dengan adanya hal ini? Merasa lah. Saya nggak terima ini, nggak terima. Pak, sebelumnya ada pihak-pihak dari kelurahan datang ke rumah Bapak. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak Bapak. Iya, anak saya. Terus langsung diambil begitu aja. Kemudian yang selebihnya saya nggak tahu ya, tahu-tahu jadi begini. Itu khusus di Desa Kohod ya. Di Desa Kohod itu terbagi ada berapa pecahan sertifikat. Nah, si kepala desa ini mengerahkan lah, dalam tanda petik mengerahkan individu-individu. Individu itu salah satunya adalah warga. Nah, gimana caranya? Itu dibohongi, dimintain KTP,
Nah, kemudian dibikinlah PM1, itu istilahnya PM1. PM1-nya diurus sama pihak kepala desa gitu ya, dan kroni-kroninya juga gitu ya. Nah, salah satunya adalah warga kami, itu anaknya itu diminta KTP tanpa sepengetahuan untuk dibuatkan ternyata SHGB. Nah, dalam prosesnya itu PM1-nya itu bukan hanya PM1 dalam untuk peningkatan sertifikat, tapi dibuatkan surat keterangan waris. Jadi seolah-olah ayahnya sudah meninggal, sehingga asal usulnya itu meninggal gitu. Asal usulnya ini dari nenek moyangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ada masalah. Itu fakta. Itu bukan fakta. Fakta itu kalau diputus oleh pengadilan, itu baru fakta. Kalau mau lihat, Anda nggak ngerti. Nggak bisa, Pak. Saya tanya, fakta itu apa? Loh, fakta itu kalau kita berbicara fakta hukum, Apa? ya itu punya kekuatan hukum tetap. Apa fakta Loh, itu? gimana? Loh, kok tanya fakta lagi Sekarang sama ini? ada Fakta itu ya, ini saya jelasin tuh. Yang disebut fakta adalah apa yang Anda lihat, Anda ketahui itu fakta. Loh, lah Kalau iya. itu gelas, Benar. itulah faktanya gelas. Betul. Kalau tidak ada gelas, itulah fakta. Belum. Gimana kamu ngomong Bukan. fakta-fakta? Kalau fakta, melihat, dengarkan Pak, dulu. lalu ini tidak disebut Nah. fakta. Saya bingung dengan ini. Masyarakat melihat, berdiskusi, bertanya, ini punya siapa? Ini punya PT. Loh, lah iya laporkan, Pak. Ya kan sudah Loh, lah iya silakan ditunggu Itu hasilnya. fakta. Nggak bisa Fakta yang sampai kita berbicara. bukan lihat, yang Itu kita namanya hukum laporkan. rimba sampean. Ini loh malu loh kita ini negara kok dikerjain oleh preman-preman kayak gitu. Aparatnya banyak loh, yang menjaga laut tuh banyak loh. Ada KKP, ada Menteri Perhubungan, ada Bakamla, ada TNI, ada polisi. Ini martabat negara dan kedaulatan hukum kita. Ini harus diseriusi ini. Saya anggap ini harus dibawa ke pengadilan. Harus dibawa ke pengadilan agar tahulah gitu ya, bahwa negara ini berdaulat, punya kedaulatan hukum, punya martabat. Kalau gitu kan tidak bermartabat. Setingkat negara dimain-mainkan oleh preman yang membayar orang, kan gitu. Asumsinya kan begitu. Nggak mungkin lah orang melakukan itu tanpa uang, kan gitu. Dan yang menyediakan uang itu pasti preman, pasti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah perdebatan yang cukup menarik ya. Di sini perkembangannya cukup menarik soal kasus pemagaran laut dan juga SHGB dan SHM di Laut Tangerang ya. Yang makin hari kasusnya makin meruncing karena ini masyarakat ya makin berani melaporkan, makin berani muncul ya. Setelah ada statement mungkin dari Pak Prabowo yang menginstruksikan agar diusut secara tuntas ya, siapa-siapa dalang dibalik pemagaran laut dan juga sertifikat atau SHGB, SHM yang baru-baru ini muncul, yang telah diumumkan bahkan telah dibatalkan ya. Sebagian ya, di antara 50 SHGB dibatalkan oleh Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid ya. Di sini juga Profesor Mahfud MD juga ikut bersuara menanggapi para buzzer-buzzernya PIK atau buzzer-buzzernya Aguan ya, yang membela mati-matian ya. Salah satunya adalah ya Gus Rofi'i ya. Ini Gus tapi kok dulu memang ya Gus Rofi'i ini memang terkenal pembela Jokowi ya, barisan Satria Nusantara ini ya. Tetapi kali ini aneh sekali ini. Harusnya kan membela Pak Prabowo, tetapi ini sekarang ini berbalik 360 derajat nih orang ini. Sekarang membela oligarki ya. Ya sebut saja Agung Sedayu Group atau Aguan ya. Rofi ini mati-matian di mana tempat, di mana siaran televisi setiap diundang ini memang benar-benar membela mati-matian junjungannya nih si Aguan ini. Dan di sini Profesor Mahfud MD menyebutnya dalam tanda petik ya bandit-bandit, cecenguk-cecenguk, bahkan ini berlagak tengil kata Prof Mahfud, yang udah ketahuan salah masih dibela. Tetapi di situ disclaimernya katanya membela rakyat. Rakyat yang mana kita tanya kan. Dan di berbagai perdebatan juga Rofi ini memang frontal sekali ya membela Aguan, membela Agung Sedayu Group. Tetapi di satu sisi dia pernah mengatakan bahwa dia bukan pembela bukan orang resmi yang dari PIK. Tetapi memang statement-statementnya, narasi-narasinya itu sangat
ketara sekali kalau dia ini membela oligarki ya. Dan Profesor Mahfud ini memang harus suara lantang, Prof. Pasalnya ini kita udah kehilangan nih. Semenjak Profesor Mahfud tidak di pemerintahan, memang kemana lagi harus mengadu. Orang-orangnya itu sepertinya ya dalam tanda petik tersandra oleh orang-orang besar, tersandra oleh kasus. Ini juga pernah diungkapkan oleh Profesor Mahfud bahwa menteri-menterinya Pak Prabowo sekarang itu banyak sekali ya tersangkut atau tersandra oleh kasus, tersandra oleh orang besar. Ya sepertinya mungkin orang-orang besar ini ada jasa kepada para menteri ini. Jadi itu yang bikin nggak bisa ditegakkan lagi keadilan ini. Selalu mentok. Setelah di menteri si A atau di pejabat si A selalu mentok. Karena ya itu tadi. Memang kalau memang sekarang ini kalau ya no viral no justice itu memang benar. Kalau nggak viral nggak mungkin diungkap, nggak mungkin ada keadilan. Jadi dan para buzzer ini pun pinter ya. Setelah ada yang viral diviralkan lagi yang lainnya supaya untuk menutupi viral-viral yang kemarin. Karena memang trennya itu lagi sedang seperti itu ya. Tetapi di sini Prof Mahfud di berbagai podcast, di salah satunya di podcastnya sendiri ya terus terang, juga di podcast yang lain, kalau diundang di universitas sering mengungkapkan bahwa kunci utama negara ini maju ya penegakan hukum. Dan di sini khususnya di kasus pagar laut, kasus SHGB Laut Tangerang ini kan penegakan hukum murni. Tidak ditegakkan, bahkan ya masyarakat Banten sendiri banyak yang bersuara sendiri-sendiri nih, seperti Pak Khalid, seperti Pak Iwan Darmawan kemarin ya, seperti Pak Mukri yang dari Walhi, itu seperti kayaknya berjuang sendiri-sendiri tanpa ada dari pihak penguasa yang memang harusnya melindungi dan harusnya membela masyarakat kecil seperti Pak Khalid. Dan saya melihatnya di sini kok cuma Prof Mahfud aja yang berani bersuara membela rakyat-rakyat kecil ini. Dan selalu konsisten bahwa yang benar itu benar, yang salah ya itu salah. Dan di sini karena memang Prof Mahfud itu dalam tanda petik tidak tersandra oleh kasus, tidak tersandra oleh jasa-jasa orang-orang besar atau oligarki ya. Jadi bebas-bebas saja. Kalau dia memang menyatakan ingin membela rakyat, memang benar-benar membela rakyat. Itu makanya di sini di Kem TV ini khususnya Prof Mahfud selalu jadi yang terdepan lah. Statement Prof Mahfud selalu kami cuplik untuk kami sebarluaskan, untuk kami viralkan bahwa Prof Mahfud memang membela rakyat. Ini terlepas dari pilpres kemarin ya. Ini bukan urusan pilpresan lah. Ini urusan yang sekarang sedang terjadi ini. Jadi memang Prof Mahfud menyoroti setiap minggunya ada kasus apa yang lagi viral, yang perlu diangkat ke masyarakat supaya masyarakat tahu. Dan kami ini, channel Kem TV ini membantu meningkatkan suara menyambung lidah dari Prof Mahfud ini biar subscriber Kem TV ini tahu bahwa Prof Mahfud memang benar-benar menegakkan kebenaran dan membela rakyat kecil ya. Contohnya aja ini masalah pagar laut, masalah SHGB di Laut Tangerang ini. Jelas-jelas Prof Mahfud mengatakan bahwa nggak ada itu yang laut namanya disertifikatkan. Ini membantah semua buzzer-buzzer ya, termasuk Rofi ini yang membela mati-matian junjungannya ya, Aguan ya. Dan di sini Prof Mahfud bukan untuk membela siapa-siapa, tidak membela pemerintah, membela rakyat kecil yang sedang tertindas ini, terutama rakyat Tangerang ya, pesisir Tangerang ya, yang sekarang sedang berkonflik lah, dalam tanda petik berkonflik dengan Agung Sedayu Group alias Aguan ya. Dan di sini dan media mainstream seperti TV itu mengangkat topik ini mungkin setiap hari dan bahkan menyuguhkan acara diskusi, acara debat itu supaya kasus ini memang tidak menguap begitu saja.
Masalahnya kalau udah nggak diangkat lagi oleh media, nggak diberitakan oleh media, ini kasus ini pasti akan menguap. Saya yakin sekali itu. Kalau sudah tidak diangkat lagi, kalau sudah tidak diberitakan lagi, kasus ini pasti akan menguap. Dan semua akademisi mengaitkannya ini dengan kebijakannya Pak Jokowi. Pasalnya ini terjadi di pemerintahan Pak Jokowi. Tidak salah memang. Walaupun memang yang berbuat adalah para menterinya atau para pejabatnya, tetapi itu terjadi di pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi ya nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dinafikan kalau memang itu ada campur tangannya lah, yang jelas dari Pak Jokowi sendiri. Jadi jangan marah para pendukung Pak Jokowi kalau kita kaitkan dengan hubungannya dengan Pak Jokowi. Masalahnya Pak Jokowi juga kemarin merespon bahwa ya itu diperiksa saja. Apakah itu legalitasnya bagaimana? Ya nggak ada legalitasnya, nggak ada lah masalah di laut kok ada legalitas. Prosesnya nggak usah tanya proses, udah pasti salah orang laut tuh. Walaupun itu argumentasinya itu tanah abrasi, tanah musnah segala macam, itu sekarang posisinya sudah laut. Jadi tidak ada yang namanya HGB, SHM terbit di situ, bahkan sudah dikapling-kapling loh. Itu menandakan kalau orang ini nggak paham dengan apa yang terjadi di Laut Tangerang ini. Itu laut, nggak perlu proses memproses. Mau proses bagaimanapun itu hukumnya sudah tidak boleh ada sertifikat SHGB, SHM di atas laut, di dalam laut. Nggak ada. Mesti prosesnya legal segala macam. Ya itu berarti yang tanda tangan yang membuat itu semua harus diproses hukum. Oh ini sah semua, ini yang tanda tangan si A si B legal disetujui ini sampai ke Presiden Jokowi, ya semuanya harus diproses. Masalahnya itu laut, mau dijadikan daratan, nggak ada di undang-undangnya, memang nggak boleh. Dan waktu itu yang mengesahkan kan Prof Mahfud sendiri. Ketika Prof Mahfud masih menjabat ketua MK, itu mengatakan bahwa laut tidak bisa, laut ya laut, itu hak semua masyarakat, tidak bisa perusahaan atau apa mengklaim untuk dijadikan bangunan. Tidak ada SHGB di atas laut, tuh nggak ada, itu loh. Jadi perlu digarisbawahi bahwa Prof Mahfud ini bersuara memang menyuarakan demi kepentingan rakyat, dan kami KMTV selalu menyuplik atau menukil ungkapan-ungkapan, statement-statement dari Prof Mahfud untuk kami sebarluaskan supaya masyarakat ini tahu. Oke? Dan bagi Anda yang menonton video ini dan ingin berkomentar, ya silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari KMTV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.